Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kisahnya Yunus. Di kitab Yunus, kita mulai di pasal yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Coba kita akan lihat di ayat yang keduanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Yunus disuruh pergi ke Niniwe karena kota Niniwe ini sedang melakukan kejahatan, dan kejahatannya itu begitu rupa sampai kepada Tuhan. Dengerin Bapak Ibu, semua kejahatan yang Bapak Ibu perbuat, semua kejahatan yang kita lakukan, kalau kita nggak bertobat, kejahatanmu sampai ke hadapan Tuhan. Kalau sudah sampai ke hadapan Tuhan, sampai cawan murkanya penuh, tinggal tunggu waktu murka Tuhan. Tanpa pertobatan, tanpa sadar diri, mencari Tuhan dengan segenap hati, kalau engkau nggak bertobat dari dosa dan pelanggaranmu, tinggal tunggu waktu engkau akan terima murka Tuhan. Di ayat yang ketiganya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kenapa Yunus ini tidak mau pergi ke kota Niniwe? Pasti ada alasan yang jelas. Ternyata kota Niniwe ini adalah sebuah ibu kota dari sebuah negara yang namanya Asyur. Dan kita akan pelajarin, coba lihat di sini. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Ternyata Niniwe adalah sebuah ibu kota dari negeri yang namanya Asyur. Yang Bapak Ibu selidikin, kita akan belajar terus. Asyur ini adalah bangsa yang selalu memusuhin orang Israel. Dan Yunus tahu persis ngapain Tuhan suruh saya kepada bangsa yang selalu memusuhi umat pilihannya. Makanya dia lari ke Tarsis. Kita akan lanjutkan lagi di Kejadian 10 ayat yang kedua-dua. Orang-orang Asyur ini adalah keturunannya dari Sem. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksyad, Lut, dan Aram. Ini keturunannya dari Sem. Kita buka di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-6. Dalam tahun ke-9, zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Samaria adalah Israel Utara. Direbut oleh Raja Asyur. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan kota-kota orang Madai. Dari sejak dulu, bangsa Asyur ini selalu memerangi orang Israel. Kita lanjutkan lagi di 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18, ayat yang ke-9. Sekarang di tahun ke-4 zamannya Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea. Ternyata di zaman Hosea, tahun yang ke-7, bin Elah, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang dan mengepungnya. Selalu bikin kerusuhan, selalu memerangi orang-orang Israel. Sekarang buka lagi di 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-11. Setelah peperangan tadi, setelah Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya, di ayat yang ke-11 yang ngomong begini, Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Dan ternyata diulang lagi di 1 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 17, bahwa Asyur adalah keturunannya dari Sem. Keturunan Sem ialah Elam dan Asyur. Arpaksyad, Lut, Aram, Usai, Hul, Geter, dan Mesek. Kita lihat lagi di 1 Tawarik 4 ayat yang ke-5. Asyur, bapak Tekoa, mempunyai 2 istri, yakni Hela dan Nara. Asyur. Kita akan lihat lagi di 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota bergubu dan berniat merebutnya. Tadi merebut Samaria, Israel Utara, sekarang merebut kota Yehuda, merebut Israel Selatan. Makanya si Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, karena Niniwe adalah ibu kotanya negara Asyur.
Di Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Tuhan sendiri saja murka dengan bangsa ini. Yesaya 30 ayat 32, sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Perhatikan, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangannya yang diayunkan untuk peperangan. Tuhan sendiri berperang melawan Asyur. Yesaya 36 ayat yang ke-1, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota bergubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Kenapa? Ada alasannya. Si Yunus tidak mau pergi ke kota Niniwe, lari dari hadapan Tuhan, itu ada alasannya. Karena kalau dilihat sejarah, Yunus ini kan seorang nabi. Dia bisa melihat sejarah, dia belajar sejarah, kehidupan para raja-raja, kehidupannya orang Israel di zaman dahulu. Dan dibuktikan ternyata orang Asyur, negeri Asyur yang punya kota namanya Niniwe, jadi ibu kotanya ini adalah negeri yang selalu memusuhin orang-orangnya, musuh bebuyutannya orang Israel. Di Yesaya 37 ayat 36, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya lah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai dan orang-orang mati di belakang. Besok kita pelajarin di Yesaya 37 ayat 36, seluruh pasal 37 kita akan pelajarin ini ya. Perhatikan ayat yang ke-37-nya, sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, dan lu tinggallah di Niniwe. Asyur adalah sebuah bangsa yang selalu memerangi orang Israel. Dan ketika perkemahan Asyur dibantai oleh malaikat Tuhan, dibunuh oleh malaikat Tuhan, rajanya pulang lalu tinggal di Niniwe. Tidak heran si Yunus tidak mau pergi ke kota ini, karena kota ini jahat di hadapan Tuhan. Di samping itu, dia menyelidikin bahwa bangsa ini selalu memusuhin orang-orang Israel, bahkan pernah mengalahkan Israel Utara dan Israel Selatan, dibawa ke dalam pembuangan. Makanya dia tidak mau. Kita akan lanjutkan ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan suruh ke A, dia lakukan yang B. Sekalipun punya alasan, kita tidak mau melihat melakukan kehendak Tuhan karena punya alasan. Loh, dia kan pernah memusuhin bangsa umat pilihanmu. Ngapain disuruh bertobat lagi? Toh, kalau engkau bikin murka, kalau dia bertobat kan engkau tetap setia. Toh dia akan balik sama Tuhan. Dan kalau dia balik sama Tuhan, dia tambah kuat, tetap dia akan menguasai bangsa Israel. Dia akan memerangi orang-orang pilihanmu. Ngapain? Akhirnya Yunus pergi. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong apa, kita jalanin, kita lakukan. Di ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangun dan pergilah ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau pergi. Di ayat yang ketiganya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita tidak melakukan ketetapan Tuhan, kita nggak melakukan seperti yang Tuhan mau, kita tidak melakukan kebenaran, kita itu berada jauh dari hadapan Tuhan. Kalau orang berada jauh dari hadapan Tuhan, jangan berharap engkau dapat kemurahan, engkau ngalami breakthrough, engkau ngalami terobosan. Justru engkau akan ngalami pencobaan, engkau akan ngalami aniaya, engkau akan dihabisin setan. Karena di luar Tuhan, kita tidak sanggup melakukan apa-apa. Bahkan banyak orang tidak mau jalan ngikutin maunya Tuhan, sudah dengar Tuhan ngomong apa, sudah dengar firman ngomong apa, tapi yang dilakukan lain. Nanti ujungnya Bapak Ibu akan ketemu problem dan masalah. Kita ini ngadepin masalah,
Kita ini ketemu problem, kita ini ngalami tekanan yang hebat, kita ini hidup kita dihabisin setan dan ngalami kehancuran karena kita tidak ngikutin apa maunya Tuhan. Kita pikir cara pandang kita sendiri, keputusan kita sendiri, pengalaman kita, kemampuan kita, keuangan kita, harta kita, semuanya kita pikir punya dan kita jalan mau kita sendiri. Tidak taunya di ujungnya malah ketemu problem dan masalah. Jangan pernah melanggar apa yang Tuhan tentukan. Mungkin Bapak Ibu setelah dengerin khotbah ini ya, Bapak Ibu ada orang yang lari dari panggilan Tuhan. Engkau sudah lelah capek melayani Tuhan. Mungkin kau sudah lelah dengan panggilan hidupmu, padahal Tuhan sudah jelas-jelas Tuhan taruh visi dalam hidupmu, dengan engkau lelah capek menjalaninya dan kau melakukan hal yang lain. Dengerin baik-baik. Ujung hidupmu tidak akan mengalami terobosan. Balik kepada tujuan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. High calling saya tertinggi adalah sebagai hamba Tuhan. Memang saya bisnis, saya punya usaha, saya punya berdagang, tapi itu bukan tujuan utama. Saya tahu high calling saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak fokus kepada tujuan saya memilih hal yang lain, saya akan ketemu banyak masalah. Dan itu sangat terbukti sekali. Bagian kita itu ngikutin kehendak Tuhan. Tuhan panggil kita sebagai apa, Tuhan taruh visi kita sebagai apa, kita lakukan dengan setia hati. Tuhan punya panggilan dan setiap orang itu berbeda-beda. Karena Tuhan ciptakan kita tuh unik, spesial, tidak ada duanya di muka bumi ini. Bahkan sidik jari kita itu tidak pernah ada yang menyamain. Artinya kita limited edition. Kita diciptakan dengan tujuan khusus, dengan maksud khusus. Dan kalau Tuhan sudah ngomong tujuan dan maksud dalam hidupmu, panggilan dalam hidupmu apa, jangan pernah lari. Kalau engkau lari dari hadapan Tuhan, engkau akan ketemu problem dan masalah. Orang itu kalau sudah ditentukan dalam hidupnya tujuan Tuhan, jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Tetap kalau engkau melakukan kejahatan terus, kamu pikir Tuhan gak dengar, kamu pikir Tuhan gak lihat, nanti seperti kejadiannya orang Niniwe ini loh. Niniwe ini selalu bikin kejahatan, dan kejahatan ini telah sampai kepada Tuhan. Semua perbuatan jahat kita, semua kenajisan kita, semua kekotoran kita yang kita perbuat dan kita lakukan hari ini, kita tinggalkan, kita ngikutin Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hidupmu sedang hancur, keluargamu sedang kacau, usahamu sedang berantakan, pelayananmu sedang babak belur, bahkan putus asa, bahkan hidupmu seakan-akan tidak ada pengharapan. Dengerin baik-baik. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Masih ada pengharapan. Bangsa ini ujungnya mereka bertobat dan balik kepada Tuhan, dan Tuhan lakukan pemulihan. Kalau hari ini engkau dengar firman ini, tertegur, tertemplak, rasanya tertusuk dalam batinmu, ada hal yang harus dirubah, bertobat buru-buru, cari Tuhan. Artinya Tuhan bicara kepadamu, sadar diri, dan Tuhan akan pulihkan. Tidak ada orang yang hancur, sehancur-hancurnya akan tetap hancur kalau dia balik sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tapi banyak orang yang hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah hancur, kelakuannya buruk, keluarganya berantakan, hubungannya dengan Tuhan kacau, karakternya ngau, jadi batu sandungan, melarat, miskin, menderita, tidak balik sama Tuhan. Itu namanya orang Kristen yang cari gara-gara. Di luar Tuhan, di luar kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan, bertobat, balik sama Tuhan. Semua kejahatan, semua perbuatan kita yang kita lakukan di luar kebenaran, kita ini sebenarnya berjalan menjauhin kasih karunia Tuhan. Seperti Yusuf melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Kalau kita ini tidak melakukan kebenaran, kita berpikir seperti yang kita mau, kita bertindak seperti yang kita inginin, kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, tanpa kita sadarin pelan-pelan kita menjauh dari hadapan Tuhan. Kalau engkau menjauh dari hadapan Tuhan, engkau jadi sasaran empuknya setan untuk dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Balik sama Tuhan. Masih ada kasih karunia-Nya, masih tersedia pengampunannya, masih tersedia pemulihannya. Dan Tuhan tetap sediakan masa depanmu penuh pengharapan, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Cukup responi panggilan Tuhan hari ini. Sadar diri, bertobat, dan balik sama Tuhan.
Jangan lari dari hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya, kenapa kok Yunus melarikan diri di hadapan Tuhan dan apa akibatnya. Di ayat yang ketiga, tetapi Yunus siap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia bersiap loh. Dia tahu itu tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Ujungnya apa? Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ini juga bukan orang yang miskin. Yunus ini punya duit untuk membayar perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau semua yang kita perbuat, yang kita lakukan ini tambah hari tambah jauh dengan Tuhan, sudah nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin kau dikecewakan orang, mungkin kau pernah dianatin, mungkin kau pernah dilukai, mungkin dilukain gembalamu, dilukain pendeta, disakitin hamba Tuhan, atau apapun lah namanya. Dan akhirnya kau memutuskan kau nggak cari Tuhan-Tuhanan lagi. Aku sudah terlalu kecewa, aku sudah terlalu disakitin, aku terlalu sakit hati untuk pulih. Dengerin baik-baik. Semakin kau menikmatin sakit hatimu, kau semakin jauh jalan dari hadapan Tuhan. Semakin kau nggak mau cari Tuhan, semakin kau nggak mau berdoa dan nyembah Tuhan, semakin kau nggak memiliki pergaulan dengan Tuhan, semakin kau berjauh berada di dalam hadapan Tuhan. Setan akan telan kamu. Setan akan habisin hidupmu. Setan akan bikin remuk hidupmu. Hari ini, dengar firman ini. Kalau engkau yang sedang berbuat dosa, masih melakukan kenajisan, masih punya kebiasaan buruk, masih simpen sakit hati, benci, dendam, apapun lah namanya, datang sama Tuhan, balik sama Tuhan. Tuhan sanggup memulihkannya. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar firman kayak begini ya, dan itu menemplak hatimu, artinya Tuhan bicara buat engkau. Tuhan mengasihi hidupmu. Datang dan balik sama Tuhan. Tetapi Yunus siap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan dan pergi ke Yafu, mendapat di sana sebuah kapal. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Orang yang berada di luar kasih karunia Tuhan, orang yang meninggalkan panggilan Tuhan. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan, saya pernah konselingin istrinya hamba Tuhan, yang hamba Tuhannya sudah hidupnya ngaco, sudah kawin beberapa kali, istrinya hamil ditinggalkan, nggak ada tanggung jawabnya, kumpul kebo, selingkuh, dan lain sebagainya. Balik sama Tuhan. Kalau engkau nggak balik sama Tuhan, nanti kamu akan ketemu murka Tuhan. Kau dengar firman ini. Orang-orang yang hidupnya hancur, hidupnya berantakan, datang sama Tuhan. Tuhan masih punya pengharapan. Tuhan masih memulihkan hidupmu. Kalau engkau nggak balik sama Tuhan, engkau tetap berjalan dalam dosa, berjalan dalam kenajisan, berjalan dalam keinginan dagingmu, engkau akan ketemu problem. Engkau akan dihancurkan setan. Perhatikan ya. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak, histeris ini teriak-teriaknya, kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu, meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bapak Ibu, kalau hidupmu jauh dari hadapan Tuhan, engkau tidak ngikutin apa yang Tuhan mau, hidupmu akan merepotkan banyak orang. Hidupmu akan menjadi batu sandungan. Bahkan hidupmu akan mencelakain banyak orang. Padahal kita dipanggil untuk jadi berkat. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang stres, orang yang gak mau ngikutin maunya Tuhan, orang yang gak mau jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, akan mencelakakan banyak orang. Seperti Yunus ini, awak kapalnya itu takut sampai stres, tetapi Yunusnya itu tidur dengan nyenyak. Bayangkan, ini orang kan gak peduli dengan orang lain, orang yang ngerti dan jauh dari panggilan Tuhan, gak peduli dengan orang lain. Bukankah hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kita mengasihi Tuhan. Dan hukum yang keduanya, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan, dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Bagaimana Yunus bisa mengasihi Tuhan? Oh, dia lari dari hadapan Tuhan kok. Ternyata membuat orang lain kacau, membuat orang lain takut, nyawanya terancam.
Dia sendiri tidak peduli dengan kekacauan yang ada. Bahkan dia fokus pada dirinya sendiri. Tidur nyenyak dalam kondisi badai. Bayangan, ini kan orang sangat egois. Bahkan barang-barang sudah dibuang semuanya. Orang-orang sudah jerat-jeritan. Tidak pernah mau tahu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Kalau engkau masih membenci sesamamu, engkau masih sakit hati dengan sesamamu, artinya engkau tidak melakukan hukum yang kedua. Engkau tidak akan bisa melakukan hukum yang kedua kalau engkau nggak bisa melakukan hukum yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Baru hukum yang keduanya adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekalipun orang itu menyebalkan, sekalipun orang itu melukai, sekalipun orang itu mengkhianatin, sekalipun orang itu memfitnah, menuduh, memperlakukan buruk, kita tetap disuruh mengasihi orang-orang seperti ini. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya apa sih? Orang-orang itu diterangi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan lihat lagi ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Kan gak ada pedulinya sama sekali. Kalau orang itu gak peduli dengan orang lain, difokuskan pada dirinya sendiri, akhirnya orang itu jadi egois sekali loh. Orang yang egois itu gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Nggak bisa disentuh orang. Kalau dengar perkataan gampang marah, gampang tersinggungan. Orang-orang kayak begini kalau ditegur, dinasihatin akan marah. Karena orang ini terlalu sombong, keras kepala, dan selalu benernya sendiri. Orang-orang kayak begini sebenarnya ada masalah dengan Tuhan. Pasti hubungannya dengan Tuhan itu bermasalah. Pasti hubungannya dengan Tuhan itu tidak benar. Orang itu kalau hubungannya dengan Tuhan nggak benar, pasti hatinya nggak benar. Coba cek saja hati kita ini. Kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kamu ngalami bentuk apapun, kamu reaksinya tetap seperti firman. Tapi kalau hubunganmu dengan Tuhan nggak benar, kamu bereaksinya akan daging yang keluar. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan fokus pada diri kita sendiri. Amin. Kita akan lihat di ayat yang ke-7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Mereka tuh buang undi, nggak taunya Tuhan campur tangan di dalamnya. Seperti kemarin kita pelajarin ketika Haman mau mencelakakan orang-orang Yahudi. Sebenarnya Haman karena kesel dengan Mordekai, dia tidak mau membunuh Mordekai sendiri, dia mau membinasakan seluruh orang-orang Yahudi. Dia tidak tahu waktunya kapan, dia buang undi. Ternyata waktu dia buang undi, sebenarnya yang disuruh adalah orang lain untuk membuang undi, karena dia tidak tahu tanggalnya kapan ditetapkannya untuk di keputusan raja untuk membinasakan orang Yahudi. Ternyata waktu membuang undi pun Tuhan campur tangan. Seperti Tuhan puterin kelingkingnya. Ternyata keluar tanggal ke-13. Ternyata tanggal itu yang dimaksudkan Haman untuk membinasakan orang Yahudi diubah Tuhan menjadi kemenangannya buat orang Yahudi. Dan ini pun terjadi lagi. Ketika orang-orang itu membuang undi, ternyata Tuhan senggol dengan kelingkingnya mungkin. Ternyata Yunus yang kena undi. Karena Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada kata kebetulan. Kalau kata kebetulan sebenarnya Tuhan itu seperti tidak tanda tangan dalam kejadian itu aja. Tapi Tuhan ada di balik semua perkara masalah kita. Semua kejadian yang kita alami. Tuhan selalu ada dalam setiap kejadian yang kita alami. Kalau hatimu nempel, mengasihi Tuhan, semua kejadian itu akan mendatangkan kebaikan kepadamu. Tapi kalau engkau jauh dari hadapan Tuhan, semua kejadian itu akan membuat hidupmu menderita, ngalami kecelakaan, babak belur, kacau. Karena setan akan curi, bunuh, dan binasakan. Setan yang merencanakan kejahatan. Tapi Tuhan tidak akan pernah membawamu dalam kehancuran. Dia pingin hidupmu ngalami semua yang Tuhan janjikan.
Kenapa kok sampai dibuang undi ini? Kalau tidak dibuang undi ini kapal bisa tenggelam, membunuh semua anak buah kapal. Barang-barangnya juga akan terbuang, semuanya akan tersia-sia. Makanya mereka bikin undi, ternyata Tuhan campur di tangannya, Yunus yang kena undi. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Malapetaka loh. Karena ini tidak main-main. Kapalnya terguncang, ada badai yang ngeri sekali. Beberapa hari yang lalu kita pergi ke Singapura, ternyata di pesawat itu ada udaranya tidak bagus, itu pun terjadi geronjalan, bergetar gitu aja kita rasanya. Waduh, luar biasa ini. Tapi bagaimana dengan badai di tengah laut, ombak yang gede-gede sekali. Ini bisa menenggelamkan orang, bisa binasa ini. Ini makanya mereka sebutnya malapetaka ini. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Yunus ngomong, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan telah menjadikan lautan dan daratan. Masih ngomong bela diri bahwa dia orang yang takut akan Tuhan. Padahal dia sudah tidak melakukan kehendak Tuhan. Kadang orang itu ya, kalau bikin kesalahan gak mau ngakuin kesalahannya, tetap membela diri. Bayangkan kalau Yunus ini benar-benar takut akan Tuhan, dia akan ngikutin apa yang Tuhan mau. Ternyata dia ngikutin apa yang dagingnya mau. Dia tahu, ngapain saya meski ke Niniwe, bangsa ini selalu memusuhin orang Israel. Saya baca sejarahnya, ini bangsa ini pernah menaklukkan bawa orang-orang Israel ke dalam pembuangan kok. Ngapain saya meski buat orang bertobat ini? Yunus ngikutin kehendaknya, bukan ngikutin kehendak Tuhan. Ada orang-orang tertentu, orang yang udah tahu bikin salah, masih membela diri. Yunus ini tipe orang yang membela diri loh. Dia masih ngakuin bahwa dia orang yang takut akan Tuhan. Pada kenyataannya dia lari dari hadapan Tuhan, dia nggak ngikutin kehendak Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia ngikutin maunya Tuhan. Berapa banyak dari kita? Kalau engkau udah tahu salah, bukannya bertobat, buru-buru sadar kembali balik sama Tuhan, tapi membela diri muter-muter, masalahmu akan tambah ruwet, Bapak Ibu. Kalau engkau ditemplak, ditegur, diingatkan, dinasihatin, terima sebagai didikan. Kalau apa yang kamu perbuat, kamu lakukan, makanya sampai ada teguran, didikan, nasihat itu, sadar diri dan bertobat. Kalau kamu benar, jalan terus saja sama Tuhan. Gak usah bela diri. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Gak usah pusing. Gak usah bingung. Jalan sama Tuhan. Jangan ngikutin maumu sendiri. Yunus, dengerin baik-baik ya, sudah tahu loh, malapetaka terjadi di kapal ini gara-gara Yunus masih ngomong, aku ini orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah tahu salah, cepat sadar diri dan bertobat. Kalau enggak, nanti murka Tuhan turun atas hidupmu. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Orang dunia aja tahu apa yang telah kau perbuat. Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itulah telah diberitahukan kepada mereka. Dia ngeri. Kamu kenapa lari dari hadapan Tuhan? Kalau kamu nggak balik, nanti kita celaka. Berani Bapak Ibu, kalau engkau nggak ngikutin kehendak Tuhan, engkau jalan hidup dalam dosa. Yang berdosa tidak hanya dirimu, kan mempengaruhi banyak orang lain terjebak dalam dosa yang kamu perbuat dan kamu lakukan. Hari ini, hidupmu dipanggil untuk jadi berkat. Sadar diri, bertobat, dan balik sama Tuhan. Yunus, kalau nggak sadar diri dan bertobat, ini seluruh kapal akan dibinasakan loh. Akhirnya menyusahkan orang. Hidup kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, bukan nyusahin orang lain. Kalau sepanjang hidupmu selalu menyusahkan orang lain, kamu mesti bertobat balik sama Tuhan. Hidup kita jadi berkat untuk orang lain, bukan nyusahin. Ditempatkan di mana-mana selalu berantem. Di kantor gegeran sesama staf, sama pemimpin ngelawan. Di gereja sama gembala ngelawan, gak tunduk otoritas. Punya ide-ide yang ngawur. Suami istri gegeran berantem, sesama tetangga gegeran berantem dan lain sebagainya. Kalau kita sudah seperti itu, berarti hidupmu, hatimu perlu diberesin, sadar diri dan bertobat balik sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan kembalikan hidupmu ke dalam
rancangannya kepada tujuannya. Perhatikan ayat yang ke-11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku. Akhirnya disadar diri, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka, semakin besar. Orang yang lari dari hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah tenang. Engkau lari dari panggilan Tuhan, apapun namanya, hidupmu tidak akan pernah tenang. Engkau melakukan dosa dan pelanggaran bahwa engkau sudah tahu kebenaran firman Tuhan, hidupmu juga tidak akan tenang. Kalau engkau sudah tahu itu dosa dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Ambil keputusan untuk bertobat, sadar diri. Kalau sudah tahu itu najis dan kotor, jangan lakukan. Komitmen, senengin Tuhan, balik sama Tuhan. Kita kemarin udah pelajari seluruh kitab Ester, bagaimana kita menyenangkan hati raja. Senengin hati rajamu, buat rajamu senang dengan semua tindakan perbuatanmu, perkataanmu, pikiranmu. Maka engkau dapat menjadi orang yang disayangin. Kalau kita tetap ngotot, berjalan mau kita sendiri, bertindak seenak sendiri, engkau bukan diberkati, malah engkau ketemu problem, engkau ketemu masalah, dan masalahmu tidak akan selesai, malah melukai banyak orang, menyakitin banyak orang, menjadi batu sandungan banyak orang. Hari ini, jangan ngotot pakai maumu sendiri. Sadar diri, balik sama Tuhan, ambil keputusan, kasih Tuhan, cintai Tuhan, hormatin Tuhan lebih dari apapun. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang ilahi. Dia, Allah, yang akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Rencananya akan digenapi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau lari dari Tuhan, dari hadapan Tuhan, engkau akan dikejar oleh dosa, engkau akan dihabisin setan, hidupmu tidak akan tenang, hidupmu tidak menikmati damai sejahtera, hidupmu akan terus tertuduh, dan sampai akhirnya engkau akan dibinasakannya. Yang binasakan adalah setan akan mencuri, membunuh, dan membinasakan hidupmu. Tinggal bersama-sama dengan setan, iblis, antikristus, nabi palsu di lautan api belerang yang kekal untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, jangan kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Dari kejadian ini ternyata seluruh kapal bertobat dan balik sama Tuhan, melihat kedahsyatan Tuhan. Dia melihat apa yang dilakukan Yunus, dia jauh dari hadapan Tuhan, dan Tuhan bikin kekacauan, Tuhan bikin angin ribut, Tuhan bikin badai yang akan menghancurkan kapalnya, akan membuat mereka lenyap. Tetapi dia tahu ketika dia berdoa dan mencampakkan Yunus ke laut jadi tenang, akhirnya mereka sadari, bertobat bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang selalu bikin masa depanmu penuh pengharapan. Hal yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu sampai hari ini, sampai garis akhir. Dia Allah yang mau hidupmu menikmatin semua yang dijanjikannya. Amin. Sampai garis akhir didapatin, finish well, finish strong. Kita akan lihat di ayat yang ke-17, kita perhatikan, maka atas penentuan Tuhan, kalau Tuhan lakukan sesuatu, Tuhan pasti sertai. Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun Yunus bikin kesalahan, dia menuju Tarsis, lari jauh dari hadapan Tuhan, harusnya menuju Niniwe. Ketika dibuang ke laut, Tuhan pun tetap, karena Yunus bertobat, sadar diri, dia harus balik kepada tujuan Tuhan. Dia sadar diri, Tuhan akhirnya
Tolong perhatikan ya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Ikan ini nggak tahu diketahui namanya apa. Nanti kalau kita meninggal kita akan tanya Yunus, itu ikan apa namanya. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bapak Ibu, kalau engkau balik sama Tuhan, Tuhan akan luruskan tujuan hidupmu. Kalau engkau hari ini sudah jauh dari hadapan Tuhan, masih tersedia kasih karunia-Nya. Engkau dengar firman ini ya. Tuhan masih sayang sama hidupmu. Tuhan masih punya tujuan ilahi dalam hidup yang gede hari ini. Mungkin kau jadi hamba Tuhan udah putus asa, pelayananmu bertahun-tahun. Hidup susah, hidup melarat, hidup menderita. Rasanya capek jadi hamba Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Tetap setia dengan panggilanmu. Minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kamu kerjakan? Apa yang harus kamu lakukan? Balik sama Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ada orang yang hidupnya sudah hancur. Keluarganya sudah berantakan. Sudah putus asa. Datang sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman. Batinmu kalau didapatin kebusukan, kejahatan. Dan engkau tanpa kamu sadari dari semua tindakanmu, perbuatanmu, kelakuanmu, cara pandang pikirmu, keputusanmu. Ternyata udah jauh dari hadapan Tuhan. Bertobat. Balik sama Tuhan. Kadang orang itu kalau disuruh bertobat susah karena tetap merasa dirinya benar. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup bikin pemulihan. Kalau dibuang ke laut itu harusnya mati. Tetapi atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus. Atas penentuan Tuhan. Ketika engkau ngambil keputusan untuk bertobat, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan bekerja kembali dengan dahsyat atas hidupmu. Tuhan berikan masa depan atas hidupmu. Bapak Ibu, waktu engkau ngambil keputusan untuk balik sama Tuhan, Tuhan kirim orang-orang secara ilahi di sekitar hidupmu, akan menopang, akan mendukung, akan memberkati dengan caranya yang ajaib. Engkau akan dikoneksi dengan orang-orang tertentu dan orang itu akan mendukung hidupmu, mendukung pelayananmu, membuat engkau semakin hari semakin bergairah. Engkau akan melihat keajaiban, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari hadapan Tuhan. Engkau akan ketemu masalah. Engkau akan ketemu problem. Engkau akan ketemu perkara yang ngeri. Tetapi kalau engkau dekat sama Tuhan, hidupmu jadi berkat. Ditempatkan dimanapun, hidupmu akan memberkatin banyak orang. Namamu akan disebut atas keluargamu, atas anak dan cucumu, bahwa engkau adalah orang yang setia, mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Orang-orang di sekitarmu akan menikmatin keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Amin. Ini pelajaran mahal loh. Kita mesti tunduk sapit hormat sama kehendak Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita ikutin aja, kita jalanin aja. Kita tuh punya Kristus yang powerful. Dia Raja yang dahsyat. Saya selama perjalanan pelayanan hidup saya menikmatin keajaiban, kedahsyatannya, keperkasaannya, pemeliharaannya, berkatnya, pengurapannya. Saya nikmatin. Dan Allah yang saya sembah, seperti Allah yang Bapak Ibu sembah, Allah yang sama itu akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Dia belum selesai dengan hidupmu sampai hari ini. Datang sama Tuhan. Jangan menjauh dari hadapannya. Tuhan sanggup bikin hal yang ajaib. Tuhan sanggup pulihkan sampai hari ini. Amin. Saya berdoa Tuhan sedang mengoperasi hatimu. Tuhan sedang mengubahkan hatimu. Apa yang saya sampaikan ini. Besok kita akan lanjutkan di pasal yang kedua. Saya berdoa Roh Kudus terus mengurapi hidupmu, membawa hidupmu semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapannya dan menyenangkan hatinya. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan buat Engkau. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini terpati, terpahat, nempel dalam loh batin kami. Aku berdoa setiap orang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati dia. Tuhan berkati. Tuhan pulihkan. Tuhan berkati. Bikin breakthrough dan terobosan. Tanpa terkecuali. Diberkatin semua. Aku berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Ada orang yang terbaring di rumah sakit. Kami hamba-Mu serahkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih. Dalam nama Yesus. Orang yang mengalami kelemahan tubuh, dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Allah yang Maha Perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe mete. Imine mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku
Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete bebe kiene mente beki nomoko sande konomo. Ine mente bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mente bebe kene. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto karala bata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you.
Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus,
I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.